Selanjutnya dari Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, juga pengurus pusat yang lain, juga pengurus PD di seluruh Indonesia yang bisa mengikuti Zoom meeting hari ini. Kami mewakili teman-teman dari Sumatera Barat. Ini pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sampai saat ini mungkin kami belum bisa eksis atau menjalankan organisasi di PKHI ini dengan baik. Apalagi sampai saat ini kami belum bisa juga membentuk PC-PC di Provinsi Sumatera Barat. Kami sebenarnya malu dengan Pak Ketum ini, karena kami dari tahun kemarin sudah berjanji, tapi kayaknya kami di Sumatera Barat ini ada hal-hal yang mungkin juga dialami dari provinsi lain, bahwa kami punya organisasi PGRI yang tentu sudah tua, sudah sejak ada organisasi PGRI semua guru sudah ikut ke sana. Kemudian di samping itu kami punya organisasi MKKS, kemudian KKG dan lain-lain. MKKS itu sudah eksis mulai dari provinsi sampai ke gugus-gugus atau di wilayah-wilayah. Sumber ada 7 wilayah dan kebetulan saya juga salah satu ketua di wilayah 5. Jadi hal ini yang menyebabkan organisasi GPKH ini di Sumatera Barat nampaknya ketika kami sudah mempunyai niatan dengan beberapa kawan, ini sambutan dari kawan-kawan Sumatera Barat kurang istilahnya belum begitu greget. Kami tahun kemarin kami sudah berencana dengan beberapa pengurus itu untuk mengajak Pak Ketum untuk membangkitkan animo atau motivasi kawan-kawan ini supaya dapat menjalankan program organisasi, terutama setidaknya PD-nya dulu, kemudian baru bentuk PC-PC. Karena kami banyak guru SLB, Pak, tapi yang banyak memang guru-guru ini masih statusnya tenaga honor atau guru-guru swasta dan dari latar belakang pendidikan yang sangat majemuk, yang dari PLB mungkin masih sebagian kecil, yang banyak masih latar belakang dari pendidikan umum, terutama SLB yang menangani anak autis, Pak. Itu hanya sedikit sekali yang mempunyai latar pendidikan PLB. Jadi organisasi GPK ini menurut teman-teman ini masih katanya belum mendesak karena dengan MKKS, dengan gugus, kemudian dengan PGRI, aspirasi mereka sudah bisa tersalurkan. Kemudian tentang iuran anggota yang 10.000 itu dianggap katanya terlalu besar karena PGRI aja hanya 5.000 itu satu bulan. Saja pengurus PGRI juga mengeluh ya, karena sejak tidak dipotong langsung. Kalau dulu ketika kami masih SLB ini di kabupaten kota kan dipotong langsung di bendahara kecamatan. Sekarang ke provinsi tidak, dia harus menyetor dan itu juga pengumpulannya sangat susah. Jadi kami kemarin di akhir tahun 2019 sebenarnya sudah berencana dengan beberapa kawan, Bu Matedi, Pak Iriandi, Pak Irwansyah, dan lain-lain, Pak Yanto Helmi, Pak Miki, ingin prarakorda namanya, prarakorda, kemudian untuk memilih waktu untuk di awal tahun ini musurda atau rakorda apa namanya itu Pak, sudah Pak Ketum yang pasnya. Tapi karena waktu di akhir tahun itu maklum semua sekolah membuat peraturan dan lain-lain sehingga mengusulkan di awal tahun dan tidak disangka-sangka ternyata kita mengalami musibah nasional, bencana alam bencana nasional non alam, pandemi COVID-19 ini sehingga mungkin kami masih penting. Cuman hari ini mungkin ada beberapa kawan yang mengikuti Zoom meeting, mungkin saya, mungkin materi, apalagi Pak.
Iriandi atau Pak Najasri, mungkin belum saya konfirmasi. Jadi pada dasarnya kami malu dengan daerah lain, apalagi Sumatera Barat ini tas SLB-nya, PLB-nya termasuk besar, tapi organisasi GPKI-nya belum berjalan. Jadi kami mohon nanti mungkin sesudah pandemi ini berakhir atau setidaknya mungkin secara virtual kami minta bimbingan untuk sama Pak Ketum dan pengurus pusat yang lain. Insya Allah kami akan ajak kawan-kawan ini untuk menghidupkan organisasi yaitu pengurus PD. Dan kami ingin tidak yang tua-tua seperti saya yang jadi pengurus PD dan lain-lain. Ini saya sudah ajak kawan-kawan yang lebih muda, energik, yang punya wawasan yang luas, Pak Matevi, Pak Nadianto, Pak Miki, dan lain-lain, ini untuk menggerakkan GPKHI ini di tingkat pengurus daerah. Namun Pak, kami di daerah ini ingin mendengar, kemudian seperti organisasi yang lain, organisasi tentang profesional yang lain seperti PGRI dan lain-lain, ketika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan isu-isu pendidikan, kemudian apalagi yang berhubungan dengan isu-isu tentang pendidikan khusus, GPKH ini cepat tanggap sehingga GPKH ini mudah dikenal, baik itu melalui media massa atau melalui medsos dan lain-lain, sehingga kawan-kawan kami ini percaya dengan GPKH ini di tingkat pusat. Mungkin itu harapan kami. Sekali lagi kami mohon maaf dan mohon doa restunya agar waktu mendatang kami bisa menyelenggarakan surga. Kemudian kalau sudah terbentuk PD secara resmi, insya Allah disambung dengan pendirian PJ. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ketua, sebelum ditutup, belum dijawab mengenai kesiapannya menjadi tuan rumah Milan keempat, Pak. Insya Allah sesudah musurda nanti kami sampaikan ke kawan-kawan. Ini suatu penghormatan mungkin ya. Kami merasa tersanjung dan insya Allah nanti kami bisa sampaikan ke Sumatera Barat. Baik, silakan. Ya, mengapa, Im? Sumatera Barat. Setelah Sumatera Barat, mana Pak Im? Iya, silakan setelah Sumatera Barat. Tadi saya lupa. Sumatera Barat barusan sudah selesai. Ya. Sulawesi Barat. Sulawesi ya? Sulawesi Tenggara kalau tidak salah. Sulawesi Tenggara. Ya. Silakan. Halo? Sulawesi Tenggara, monggo. Pak Mas Rato ya? Ya, halo. Silakan Pak Mas Rato. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf sedikit ini karena ini di sini waktunya cuacanya hujan deras ini. Dan selamat sore kepada seluruh anggota GPKHI, pengurus PT dan pengurus daerah. Saya sepakat dengan pendapat Pak Yamin tadi bahwa untuk sekolah-sekolah luar biasa atau guru SLB itu memang nanti 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu memang sekarang dengan data itu sudah mulai langka. Nah, bagaimana kita menyikapi itu melalui forum organisasi GPKHI ini? Nah, bagaimana menyuarakan ke pusat agar betul-betul harus kita mengantisipasi. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana kita GPKHI ini bagaimana rumah kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa bagaimana supaya bisa besar, bagaimana supaya bisa maju. Tetapi kalau seandainya itu adalah kesadaran dari keanggotaan itu tidak merata, maka itu otomatis itu tidak akan bisa berkembang dan tidak bisa akan maju. Dan intinya barangkali menurut saya, saran saya dan pengalaman saya adalah bagaimana, karena kebanyakan kayak begini, Bapak dan Ibu, bahwa untuk guru-guru SLB khususnya di Sulawesi Tenggara bahkan di seluruh Indonesia,
itu sebagian besar itu adalah guru-guru dan PNS. Kendalanya adalah bagaimana mereka ini untuk membayar iuran agar mereka betul-betul aktif menjadi anggota IGPKI. Jadi saran saya adalah kepada Ibu untuk menghidupkan ini supaya bisa aktif dan efektif agar bisa masuk sebagai anggota IGPKI ini berjalan. Saya adalah sebagai kepala sekolah itu bagaimana mensiasati pada saat menerima honorer. Jadi pada saat menerima honorernya mereka untuk guru-guru non PNS ini adalah pada saat mereka menerima, pada saat itulah kami memotong iurannya. Kalau umpamanya per 3 bulan, per triwulan diberikan honor, maka 6.000 dikali 3 saya kira tidak terlalu masalah. Ini akan efektif hasilnya. Itu adalah saran saya kepada Bapak dan Ibu, karena kendalanya adalah KTA, untuk KTA dan untuk iuran. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saran saya mungkin kepada kita semua untuk bagaimana ikan agar bisa ini betul-betul ini bisa berjalan baik di pusat maupun di daerah, karena di pusat juga kalau tanpa ada masukan dari PT dari provinsi maka itu otomatis tidak akan berjalan efektif. Saya kira demikian, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada tambahan dari Pak Sri Hartono. Mohon ada ART atau perlindungan hukum bisa segera diterbitkan dan disampaikan ke daerah, sehingga apa yang kita lakukan dalam kegiatan di daerah berkaitan dengan IGPKI di tingkat daerah tidak melenceng jauh dari visi dan misi kita bersama. Kemudian dari Pak Mardi Panjaitan, saya sarankan agar PP mengadakan penguatan organisasi dulu di masing-masing daerah, sehingga semua program bisa berjalan. Itu Pak Ketua tambahannya dari yang lain. Silakan direspon dari tadi dari Gorontalo, Sumatera Barat, sama Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih Pak Iim. Pertanyaan ini, waduh mantap ini, berat ini. Pertama, ini pertanyaan dari Pak Yamin Umar ya, dari Gorontalo. Oke, mengenai KTA, saya kira begini ya, idealnya memang seperti itu Pak Ketua. Kita kalau bikin tidak semudah membuat KTA seperti yang dibayangkan, harus begini dan seterusnya. Saya kira itu sudah pasti harus dilakukan, dan itu biasanya sebaiknya untuk saat ini menurut saya itu dilakukan oleh PD masing-masing saja, karena yang tahu persis itu semua daerah. Kalau pengurus pusat tidak tahu bahwa loyalitas, dedikasi, kewajiban dan seterusnya anggota yang mau bikin KTA, pengurus pusat tidak paham. Jadi sekali lagi mengenai KTA ini, monggo diseleksi saja oleh pengurus daerah masing-masing. Kami pasti kalau misalnya mengusulkan nama-nama ini untuk dibuatkan KTA-nya, pasti kami buatkan. Dan di KTA itu yang menandatangani adalah ketua PD dan ketua umum. Itu saja barangkali. Yang kedua, mengenai iuran, mengenai audiensi dengan masalah rekrutmen, itu akan selalu kami programkan Pak, mengenai isu-isu itu. Kemarin saja kami sudah 2 kali mengadakan audiensi dengan Kemendikbud GTK, namun memang kami terkait dengan masalah jawabannya masih normatif dari Kemendikbud, dari GTK. Sebab pada saat itu belum jelas apakah mau ada rekrutmen atau tidak.
Itu saja barangkali ya Pak. Jadi kami selalu update dengan info-info masalah rekrutmen PNS. Mohon ini di Itu yang mana ya? Yang belum di unmute ya. Halo, mohon maaf. Oke, begitu saja Pak ini Pak Ketua Gorontalo ya, Pak Yamin Umar. Kemudian dari Sumatera Barat, memang untuk organisasi tidak semudah yang seperti yang kita bayangkan. Ini karena kita memang perlu terus berjuang melalui pendekatan-pendekatan yang bisa diterima oleh mereka-mereka. Kemudian Tabauta tadi masalah iuran, saya kira begini ya, kalau iuran untuk non PNS terutama itu menjawab langsung dengan dari Sulawesi Tenggara ya. Kalau di kami di Jawa Barat pada umumnya yang saya tahu iuran untuk non PNS itu untuk IGPKHI itu ditanggulangi oleh sekolah. Kecuali PNS. Kalau PNS karena punya gaji, jadi dia pakai uang saku sendiri dari mana saja. Banyak. Uang 6.000 menurut saya untuk sekolah, saya yakin tidak terlalu berat. Itu tinggal bagaimana manajerial kepala sekolah saja, bagaimana supaya bisa menganggarkan iuran ini bisa berjalan. Saya kira itu bisa dimusyawarahkan dengan baik-baik. Karena seperti itu, yang kami di Jawa Barat rata-rata berjalannya seperti itu. Karena memang kalau kita pungut walaupun hanya 6.000 per bulan per orang, tapi memang menjadi bahan pembicaraan yang sangat sengit walaupun hanya 6.000. Kemudian juga untuk Sumatera Barat ada MKKS, Gugus, dan PGRI. Begini ya Pak, kalau kita ini organisasi yang khusus untuk guru pendidikan khusus. Kalau PGRI itu tentu itu kan untuk guru-guru yang reguler. Dalam hal beberapa pengalaman di Jawa Barat, kami bersama pernah afiliasi IGPLB dengan PGRI. Namun beberapa substansi dari guru-guru pendidikan khusus aspirasinya tidak bisa diakomodir karena tidak paham. Oleh sebab itu maka IGPKHI perlu berdiri secara independen lepas dari afiliasi PGRI. Kemudian MKKS dan Gugus saya kira itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan dinas. Sekali lagi MKKS, Gugus itu untuk kepentingan dinas, jalur dinas. Kalau kita organisasi profesi umum untuk sosial kemasyarakatan. Itu saya kira. Jadi tidak bisa disamakan antara PGRI, IGPKHI, MKKS, dan Gugus itu masing-masing memiliki tupoksinya masing-masing. Tidak mungkin MKKS memperjuangkan kesejahteraan guru. Tidak mungkin Gugus memperjuangkan ke pemerintah, ke gubernur, ke presiden, dan seterusnya. Itu yang kita perjuangkan, organisasi yang bisa berjuang itu organisasi profesi seperti IGPKHI ini, atau PGRI, dan lain-lain. Kemudian iuran terlalu besar, saya kira relatif, tadi sudah dijawab ya Pak ya, untuk semua oleh sekolah. Kemudian organisasi di medsos. Alhamdulillah sekarang IGPKHI sudah muncul di Twitter, di Instagram, di Facebook, di mana, dan medsos-medsos lainnya. Saya kira Bapak dan Ibu tinggal semuanya mengajak untuk bergabung di medsos-medsos yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, hanya bisa besar oleh kita semua. Kemudian terakhir dari Sulawesi Tenggara, memang guru non PNS, saya kan pernah ke sana ya Pak. Jadi guru non PNS-nya memang lebih banyak. Di sana sangat berat untuk mengangkat guru-guru PNS ya Pak Sitwan. Nah sekali saya pernah memberikan sambutan di anggota
di PD IG PKHI di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Dan saya sampaikan iuran itu bisa seperti yang tadi saya sampaikan. Itu saja barangkali dari saya, mungkin dari teman-teman pengurus Pak Sekjen, Wasekjen, atau yang lain bisa menambahkan, silahkan. Jawaban dari saya hanya itu. Ada permintaan. Mohon maaf apabila kekurangan. Ada permintaan untuk segera menyampaikan ADART ke seluruh PD atau PC dari Pak Sri Hartono. Oh ya, oke. Untuk ADART, saya kira itu nanti akan dikemas ya, nanti oleh Pak Amin dengan Pak Wiwit, dengan bagian Pak Sekjen dan kawan-kawan. Kemudian sudah ada di PD itu, Pak. Sudah ada PD di lama itu di grup PD. Ya. Kemudian perkuliahan segera diterbitkan. Perlindungan segera diterbitkan. Itu kami dari Balai Litbang, IGPKI, Departemen Litbang, sudah merancang itu semua. Insya Allah dalam waktu dekat PP akan mengeluarkan perlindungan untuk siswa dan guru. Saya kira itu ya, nanti akan disampaikan oleh PP sendiri, bagian Litbang, Bu Nani, Pak Prianto, kemudian Bu Asih. Itu saja barangkali. Pak Iim, mangga. Baik, saya pikir sudah direspon semuanya. Atau ada tambahan dari Pak Sekjen, barangkali, atau cukup? Cukup ya. Baik, kalau dirasa cukup, tidak ada respon yang lain, kita sudah di Indonesia Barat sudah pukul 16.16 ini. Kita mau sampai jam berapa nih Pak Ketua? Saya ikut saja Pak, silahkan. Baik, kita buka dulu lagi tiga penanya. Im, suara saya bisa nyambung nggak Pak Im? Oh Pak Erik udah masuk suaranya Pak. Masuk ya? Bisa ikut nimbrung ya? Oke, pertama dari Pak Erik Jawa Barat. Dari PC Garut ya. Kemudian Ibu Lestari Rahayu. Ibu Lestari Rahayu dari mana Bu? Dari Kepri Pak. Kepri. Patri Cahyadi dari mana? Di DKI Jakarta Pak. DKI Jakarta, baik. Pak Erik dulu silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Terima kasih atas kesempatannya kepada Ketua Umum, Wasekjen, Sekjen, dan semua PD dan jajarannya. Terima kasih atas diberi kesempatannya. Saya hanya sedikit saja di organisasi profesi ini, guru ini tentu mewadahi mewadahi guru dan tidak lepas dari koridor tentang guru itu sendiri yang tercermin dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru. Nah, di PP tentang guru yaitu 19 2007 ya. 2017 maksudnya, yaitu perubahan di PP 74 tahun 2008 di pasal 45 ayat 1, sekedar mengingatkan saja bagaimana peran di nasional, di daerah dengan di provinsinya, juga PC di kabupaten. Pertama, guru memiliki kesempatan untuk memberikan arahan ataupun sharing tentang kebijakan berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu diberikan hak wewenang tersebut. Jadi mendorong agar dengan bupati kalau di PC itu atau di provinsi PD itu bisa menguatkan dirinya ya, organisasi profesi ini untuk bisa
masuk di dalam ranah kebijakan pendidikan. Nah, tentu ini harus ada keberanian barangkali agar persoalan-persoalan isu-isu pendidikan berkaitan yang tadi dipersoalkan itu bisa sedikit agak ada gambaran. Karena memang di peraturan pemerintah juga nomor 17 tahun 2010 yang sudah direvisi di 66-nya itu juga berkaitan dengan satu tugas pokoknya ataupun fungsi dari organisasi profesi guru itu adalah sebagai pengendali mutu pendidikan profesi. Bahkan mungkin sampai ke sananya di pasal 188 ayat 5 itu dijabarkan bagaimana UKG, sertifikasi kompetensi, bahkan sertifikat profesi itu pun, bahkan akreditasi satuan pendidikan itu adalah hak wewenang dari organisasi profesi. Bahkan diklat dan pendidikan diklat untuk peningkatan kompetensi guru. Apa hilang? Hanya saja barangkali karena kesiapan dari organisasi profesi itu tersebut sehingga ini menjadi banyak diambil oleh peran pemerintah. Nah, ada tagline yang saya cermati dari Profesor AC yang dari UPI itu, ketika birokrat banyak masuk di sebuah profesi, maka tumbuhlah kehancurannya. Ya artinya organisasi profesi ini berarti harus membesarkan dirinya, karena dari sisi regulasi kita sudah kuat, gitu ya. Bahkan dari eksistensi IGPKHI itu sudah kuat, bahkan kita sudah secara nasional sudah eksis gitu. Hanya saja barangkali hal-hal yang seperti tadi lebih dikuatkan lagi, karena memang sudah ada peraturannya yang kita membuat kita semakin kuat. Nah, untuk sampai tingkatan seperti itu, sebagai pengendali mutu, sampai mengeluarkan sertifikat, kompetensi, dan sebagainya, tentu kita harus percaya diri dan bisa membesarkan. Nah, ini bagaimana merumuskannya, silakan PP dan ada untuk menjadi agenda ke depan, sehingga eksistensi organisasi profesi itu diperhitungkan, baik oleh birokrat itu sendiri dari dari pemerintahannya, baik pemerintahan pusat maupun daerah, maupun juga di bidang pendidikannya, yaitu Kadis provinsi dan Kadis kabupaten itu pun bisa sinergi dengan organisasi profesi. Ya mungkin itu saja barangkali Ketum dan sekretaris dan jajarannya. Pak Im yang sebagai moderator yang saya sampaikan, mohon maaf kalau misalnya apa yang disampaikan lebih hal yang lebih substantif. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.